Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, dosen pengampu mata kuliah pengelolaan pendidikan, Bapak Dr. Haji Dadang Rahman Munandar, MPD, dan teman-teman semua yang saya banggakan. Di sini saya akan menyelesaikan tugas ulangan akhir semester pengelolaan pendidikan, yaitu tentang pengelolaan kurikulum yang hmm, mensurvei tiga sekolah. Yang pertama itu ada sekolah SMP 2 Karawang Barat, yang kedua ada SMP Puriarta, dan yang ketiga, yang terakhir, ada SMA 2 Karawang. Yang sebelum menjelaskan pengelolaan kurikulum, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Raka Sof Ramadan dengan NPM 22 1063 1050 enam. Saya dari kelas 3B. Yang pertama itu ada pengertian pengelolaan kurikulum. Kurikulum pendidikan adalah seperangkat rencana dan pengaturan yang rinci, tujuan materi pembelajaran, metode pengajaran, serta evaluasi hasil pembelajaran dalam suatu lembaga pendidikan. Kurikulum untuk berbagai aspek untuk membentuk pengalaman belajar siswa dan mengarahkan proses pendidikan sesuai dengan tujuan pendidikan yang diinginkan. Yang kedua ada tujuan pengelolaan kurikulum. Yang pertama itu ada mencapai tujuan pendidikan. Mencapai tujuan pendidikan yaitu memastikan bahwa kurikulum dirancang untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan oleh lembaga pendidikan atau pemerintah. Yang kedua ada penyesuaikan dengan perubahan. Adalah mengelola kurikulum untuk tetap menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman, kebutuhan masyarakat, dan tuntunan dunia kerja agar relevan dan efektif. Dan yang ketiga itu ada optimalisasi pengalaman belajar, yaitu memastikan pengalaman belajar siswa optimal dan menyusun rencana pembelajaran, pembelajaran pengajaran dan sumber yang sesuai dan pemantauan dan evaluasi, yaitu menyusun sistem evaluasi untuk mengukur kurikulum serta melakukan perbaikan dan menyesuaikan berdasarkan hasil evaluasi tersebut. Dan yang kelima ada kritik sekunder, melihat berbagai pihak terkait seperti guru, siswa, orang tua, dan masyarakat dalam mengambil keputusan terkait kurikulum untuk mendukung partisipasi dan pemahaman bersama. Yang keenam ada pengembangan keterampilan, memastikan kurikulum mendukung pengembangan keterampilan esensial seperti keterampilan debat kedua satu, komunikasi, kolaborasi, kreativitas, dan pemecahan masalah. Yang terakhir ada pemerataan akses pendidikan. Itu yaitu mengajak tujuan pemerataan akses pendidikan dengan menyusun kurikulum yang eksekutif dan sesuai dengan keberagaman siswa. Eh, Kita ada komponen 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 penting peningkatan pengelolaan kurikulum. Yang pertama itu ada evaluasi berkala. Evaluasi berkala yaitu merupakan evaluasi rutin terhadap kurikulum untuk menilai keaktifan, keakuratan, dan relevansinya dengan pengembangan masyarakat dan kebutuhan siswa. Dan yang kedua ada keterlibatan stakeholder, yaitu penggandeng partisipasi aktif dan berbagai pihak terkait seperti guru, siswa, orang tua, dan komunikasi dalam proses pengambilan keputusan terkait kurikulum. Yang ketiga ada pembaruan konten dan pembelajaran, yaitu penyusun dan memperbarui konten pembelajaran agar tetap relevan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta memenuhi kebutuhan siswa. Yang keempat ada pelatihan guru, yaitu memberikan pelatihan kepada guru untuk memahami, menerapkan, dan mengevaluasi kurikulum dengan efektif, termasuk pemahaman terhadap metode pengajaran yang inovatif. Yang keenam
adaptasi terhadap kebutuhan siswa, yaitu mengidentifikasi dan merespon perubahan kebutuhan dan karakteristik siswa, serta menyusun kurikulum yang dapat memberikan pengalaman belajar yang sesuai. Selanjutnya ada inovasi pendidikan. Inovasi pendidikan yaitu mendorong inovasi dalam metode pengajaran dan teknologi pembelajaran untuk meningkatkan kualitas pengalaman belajar siswa. Dan yang berikutnya ada kontinuitas dan koherensi, yaitu memastikan adanya keterkaitan dan kelanjutan antar tahap pendidikan, misal dari sekolah dasar ke sekolah menengah, sehingga kurikulum bersifat koheren dan mendukung perkembangan siswa secara menyeluruh. Selan- Yang selanjutnya ada sistem evaluasi hasil pembelajaran, yaitu pengembangan sistem evaluasi yang holistik untuk mengukur pencapaian hasil pembelajaran, bukan hanya fokus pada aspek akademis, tetapi juga keterampilan dalam sikap. Yang terakhir ada menyusun rencana tidak lanjut, yaitu merumuskan rencana tidak lanjut berdasarkan temuan evaluasi untuk perbaikan dan meningkatkan kontinu dalam pengembangan kurikulum. Selanjutnya ada fungsi-fungsi pengelolaan kurikulum. Yang kelima itu ada perencanaan pembelajaran. Perencanaan pembelajaran yaitu merancang struktur dan isi kurikulum untuk memastikan bahwa materi pembelajaran sesuai dengan tujuan pendidikan. Yang kedua itu ada penyesuaian dengan perkembangan, yaitu menyesuaikan kurikulum agar tetap relevan dengan perkembangan ilmu, pengetahuan, teknologi, dan kebutuhan masyarakat. Yang ketiga itu ada evaluasi efektivitas, yaitu mengukur dan mengevaluasi sejauh mana kurikulum mencapai tujuan pendidikan yang diinginkan. Yang keempat ada pemantauan dan penyeluruhan. Terus terus memantau pelaksanaan kurikulum, mengidentifikasi kekurangan dan melakukan penyempurnaan untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Terus yang kelima ada pengembangan keterampilan, yaitu memastikan bahwa kurikulum mendukung pengembangan keterampilan yang relevan bagi siswa, seperti keterampilan hidup, kritis, dan kolaboratif. Dan yang keenam ada keterampilan stakeholder, melibatkan semua pihak terkait termasuk guru, orang tua, dan masyarakat dalam mengambil keputusan terkait kurikulum. Yang ketujuh ada pemenuhan standar pendidikan, menjamin bahwa kurikulum memenuhi standar pendidikan yang telah ditetapkan oleh otoritas pendidikan setempat atau nasional. Baik, kesimpulan dari pengelolaan kurikulum tadi, yaitu pengelolaan kurikulum bertujuan untuk menyelaraskan rencana pembelajaran dengan tujuan pendidikan, memastikan relevansi materi, dan mendukung pengembangan siswa secara holistik. Kesimpulannya, pengelolaan kurikulum yang efektif penting untuk mencapai kualitas pendidikan yang optimal. Di sini ada dokumentasinya. Yang gambar pertama ini di sekolah SMP 2 Karawang Barat. Yang foto yang kedua itu di SMP Puriarta, dan yang ketiga dan keempat itu dokumentasinya ada di SMA 2 Karawang. Baik, segitu saja penjelasan materi tentang pengelolaan kurikulum yang saya survei dari 3 sekolah. Mohon maaf bila banyak salah-salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.